Ya Allah. Oke. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Mas Arsa. Mas Arsa, silahkan. Mari teman-teman kita berdoa dimulai. Oke, terima kasih Mas Arsa. Nanti lagi ya Mas Arsa ya. Oke, baik anak-anak, yuk dibuka matematikanya. Kemarin 1 sampai 10 yang belum dibahas nomor berapa? Ayo. 3. Nomor 3. Oke, baik. Nomor 3 ya, langsung ya. Bu Mawar ini dulu. Oke, Bu Mawar buka dulu soalnya ya. Oke, sebentar. Ini kok agak lama. Bentar ya, sabar ya anak-anak. Amansyah. Ya, ini 3 ya. Bahasa Jawa, agama, sama hari ini batik. Kan besok pagi ya, Mbak? Ya. Anak sudah buka soalnya dan kemarin orek-orekannya? Sudah? Halo? Sudah, oke. Yuk. Nomor 3. Pak Bayu membeli beras jenis A sebanyak 3 karung, jenis B sebanyak 2 karung, dan jenis C sebanyak 5 karung. Isi setiap karung beras jenis A adalah 40 kg, beras jenis B 25 kg, dan jenis C 30 kg. Harga 1 kg beras A 8.750. Harga beras C 6.500 lebih mahal dari harga beras A. Harga yang dibayar Pak Bayu seluruhnya 4 juta. Harga 1 kg beras jenis B adalah, nah anak-anak, langkah pertama ini apa anak-anak? Anak-anak mencari apa dulu? Halo? Bingung kah? Gambarnya tidak kelihatan. Oh, gambarnya tidak kelihatan. Aduh, sebentar, Rumah ulangi lagi aja. Oh, sekarang udah kelihatan belum? Sudah. Oke, baik. Nah, yuk anak-anak. Oke, nomor 3. Langkahnya apa dulu ya ini ya? Kalau ada soal seperti ini. Dicari apa dulu ya? Apa, Nak? Caranya mencari harga 1 kg. Harga 1 kg beras jenis B, caranya pertama kali apa? Nah, sekarang yang diketahui apa dulu, Nak? Halo? Bingung kah? Bingung, Nak? Jawaban kalian apa ini? B. B. Lah kok tahu B? Ayo Bu Mar tanya, kok tahu B? Ayo. Sekarang gimana? Kita berbagi dengan teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman yang jawabannya kemarin misalnya bukan B atau yang lainnya, atau malah tidak tahu langkahnya. Yuk berbagi gimana caranya langkah pertama kemarin. Gimana? Dikalikan 4 dulu. Gimana dikalikan apanya, Mbak? Halo? Yang A dikalikan 3 kali 4. Oke, kita mencari beratnya dulu. Ini beratnya jenis A berapa, jenis B berapa, jenis C berapa. Nah ini loh, kan jenis A diketahui 3 karung. Terus setiap karung jenis A 40 kg.
Jenis B 2 karung. Setiap karung 25 kg. Jenis C 5 karung. Jenis ada berapa kilogram setiap karungnya? 30 kg. Ini kalian cari beratnya dulu, totalnya. Totalnya karena apa? Harga yang dibayar Pak Bayu seluruhnya ini kan untuk total semuanya. 4 juta ini. Berarti anak-anak harus mencari total berat tiap jenis. Nah, berarti jenis A, gimana caranya? Carinya gimana? 3 dikali 40 kg. Betul, ada berapa karung? 3. Setiap karung ada berapa? 40. Berarti seperti ini. 3 kali 40 itu berapa? 120 kg. Nah, sekarang jenis B. Jenis B ada berapa karung? 2. Tiap karung ada berapa kilogram? 25 kg. 25. Berarti totalnya berapa untuk jenis B? 50 kilogram. Terus sekarang masih ada satu jenis lagi, yaitu jenis C. Jenis C ada berapa karung? 5 karung. Tiap karung ada berapa kilogram, Nak? 30. 30. Berarti jenisnya ada berapa totalnya? 150 kilogram. Sip, betul. Paham ini, Nak? Paham sekarang? Nah, sekarang, Nak, kita lihat. Ini kan Pak Bayu bayar. Kalau kalian bayar suatu barang, misalnya beli beras, sak kilone 5.000. Kalian belinya 5. Berarti total bayarnya piye? Total bayarnya gimana caranya? Kalian beli beras 5 kg. Sak kilogram 5.000. Berarti kalau nyari berapa yang harus dibayarkan gimana caranya? Dikali. Nah, dikali. Nah, sekarang ini berarti kan Pak Bayu bayar seluruhnya. Ini kan kalau sudah dikali-kali, ya enggak? Nah, sekarang jenis A ini harganya berapa? A-nya berapa A? 1 kilogramnya berapa? 8.750. Nah, 8.750 ini. Berarti kalau Bu Mar pengen tahu berapa yang dibayarkan Pak Bayu untuk membayar jenis A, caranya piye? Gimana caranya? Dikalikan dari C. Berarti C-nya nanti kita cari yang A dulu. Nah, tadi kan A Pak Bayu itu kan belinya 120 kg. Setiap kilogram 8.750, berarti totalnya berapa? Ayo ini dikalikan 8.750 toh. Iya, mboten? Iya. Nah, ini berapa? Sudah Bu Mar hitung 1.050.000. Dah. Kemudian yang diketahui apalagi? Harga beras C 6.500 lebih mahal dari harga beras A. Berarti nyari C-nya gimana? Beras A ditambah. Betul. Karena lebih mahal yang C. Berarti 6.500 ditambah A. 6.500, lah A-nya tadi berapa? 8.750. Berarti beras C-nya berapa ini? 15.250 gitu. Jadi anak-anak harus memahami harga beras C 6.500 lebih mahal dari harga beras A. Artinya beras C kuwi sak kilograme iki beras A ditambah 6.500. Gitu. Nah, kalau anak-anak sudah tahu harga per kilogramnya beras C, berarti bisa nggak nyari total biaya yang dikeluarkan untuk membayar jenis C? Bisa nggak?
Iya. Bisa. Caranya gimana? Caranya gimana, Nak? Dikalikan. Berarti 150 kali 15.250. Berapa ini? 2.287.500. Nah, apakah beras jenis B-nya sudah diketahui harganya? Belum, Mbak. Ini yang ditanyakan. Nah, caranya gimana biar tahu harga jenis B kalau sudah dapat informasi seperti ini? Dikapak Nak. Diapakan dulu? Dikurangi opo? Dikurangi Harga opo? seluruhnya dikurangi beras A sama C. Betul. Jadi kalau pengen tahu biaya beras B, berarti kan biaya yang seluruhnya, ya enggak? Biaya seluruhnya dikurangi yang beras A ditambah C yang diketahui. Nah, sekarang biaya seluruhnya berapa? 4 juta. Oke. Terus dikurangi beras A tambah C. Udah nambahi beras A beras C belum? Belum. Berarti kalian tambahkan dulu ini. Kalian tambahkan. Ini 500. Ini 7. Ini 8 tambah 5 itu 13 ya. Ya enggak? Ya enggak? 13. Ya. 1, 3, 3. Oh, ini berarti beras A tambah beras C itu segini. Berarti 4 juta dikurangi 3.337.500. Berapa ini? Berapa, Nak? 662.500. 600. Ada yang bingung enggak kalau bagi-bagi 0000 kayak gini? Adakah yang bingung? Li carane pinjem piye? Jujur, siapa yang masih bingung? Enggak ada, yakin? Yakin ya? Oke. 4 juta kurangi 3.337.500 itu benar 662.500. Nah, yang ditanyakan itu harga 1 kilogram beras jenis B. Berarti gimana caranya? Lah tadi beli berapa kilogram toh Pak Bayu tuh untuk beras B-nya? 50 kilogram. Nah, anak-anak bisa nggak caranya cari harganya 1 kilogram? Kalau yang dibayarkan Pak Bayu itu 662.500. Caranya gimana? Dibagi. Betul. Berarti harga 1 kilogram beras B sama dengan total harganya ini 662.500 dibagi 50. 50 kilogram berapa? Berapa, Nak? 13.250. Yes, betul. Berarti jawaban anak-anak B ini betul. Oke. Paham belum caranya? Jadi biasanya kalau soal cerita yang awal ini, anak-anak harus benar-benar memahami sendiri dulu. Ini mintanya apa ya? Gitu. Alangkah pertama apa ya? Gitu. Ini soalnya yang dipengenkan itu mencari apa toh? Nah, anak-anak mencari langkah pertama dulu, langkah kedua harus diapakan, langkah ketiga harus diapakan. Apakah ada rumus, Nak? Ini? Ada nggak? Ada rumus tertentu nggak? Ada nggak, Nak? Misalnya kalau untuk nyari luas lingkaran yang diarsir atau yang tidak diarsir, itu kan anak-anak punya rumus toh. Rumus lingkaran toh. Ya enggak? Nah, kalau untuk soal model nomor 3 ini, apakah ada rumus khusus? Enggak ada. Tidak ada. Jadi, rumusnya itu ya anak-anak membuat sendiri. Membuat sendiri.
kudu dikapake to. Oh, goleki berapa kilogram yang dibeli Pak Bayu. Oh, dipengke carane. Ketemu A 120 kg, B 50 kg, C 150 kg. Gitu. Terus habis itu mencari total harga beras A, beras C. Gitu. Terus dicari biaya beras B. Kemudian baru diketahui harga 1 kg beras B. Gitu. Paham anak-anak? Ya, intinya anak-anak harus memahami soal terlebih dahulu. Nggak ada rumus khusus ini nih. Yang model nomor 3 seperti ini. Itu ya. Paham anak-anak? Paham. Oke, baik. Oke, dilanjutkan yuk. Nomor berapa lagi nak yang belum? 11. 11 belum? Oke, 11. Apa itu? 11 itu apa tuh soalnya? Oh ini, oke, yuk. Nomor 11. Ini juga, kok model cerita-cerita kayak gini, anak-anak harus membuat formula sendiri, membuat rumus sendiri. Yuk, saiki kita baca dulu. Kalau kayak gini kita baca. Bu Salma mempunyai 1 kantong tepung terigu. Bisa dibayangkan ya, 1 kantong tepung terigu. Nah, sebagian tepung tersebut digunakan untuk membuat kue sebanyak 2/5 kg. Selanjutnya, Bu Salma membeli sebanyak 1/2/3 kg. Sehingga tepung terigu Bu Salma yang belum terpakai sebanyak 3/4 kg. Persediaan tepung terigu Bu Salma dalam kantong sebelum dipakai adalah titik-titik-titik. Anak-anak jawabnya apa ini? Jawabnya apa, Nak? Oke. Oke, sekarang caranya gimana toh? Nah, anak-anak, Bu Mar tanya, apakah nomor 11 ini anak-anak sudah diberi informasi berapa kilogram tepung yang Bu Salma punya awalnya, di awal? Belum, itu yang ditanyakan toh? Ya enggak? Itu yang ditanyakan toh sebenarnya. Ini loh, persediaan tepung terigu Bu Salma dalam kantong sebelum dipakai adalah, itu kan yang ditanyakan. Nah, berarti ini Bu Mawar anggap misalnya berat awal itu sama dengan X. Paham? Paham? Berat awal, berarti berat yang dipunyai Bu Salma awalnya X. Nah, sekarang kita lihat berat awal atau X, terus sebagian tepung tersebut digunakan untuk membuat kue sebanyak 2/5 kg. Kalau digunakan ini berarti tepung awal ini ditambah apa dikurangi? Berkurang, berarti kan kurang berapa ini? 2/5. Ya enggak? Enggak, mboten? Paham enggak ini? Ini loh, digunakan. Kalau digunakan ini berarti tambah apa kurang, Nak? Kurang. Makanya Bu Marta ini ditandanya kurang. Lah yang digunakan berapa kilogram? 2/5 kilogram. Berarti kurangi 2/5 kilogram. Lah itu X-nya gimana Bu Mar? Kita belum tahu ya, itu yang ditanyakan. Alat yang digunakan. Iya toh? Yang digunakan untuk. Paham? Nah, selanjutnya Bu Salma membeli sebanyak 1/2/3 kilogram. Kalau nak membeli berarti tepung ini nambah apa kurang? Nah, nambah. Membeli berarti ditambah. Berarti tambah 1/2/3 kilogram. Sehingga ini sama dengan tepung terigu Bu Salma yang belum terpakai. Nak belum terpakai berarti sisanya bukan, Nak?
Nak belum Iya. terpakai berarti sisanya toh. Iya. Sebanyak 3/3 kilogram. Berarti sisanya itu 3/3. Lu kok tahu sama dengan Miss Mawar, Bu Mawar? Ini loh ada kata sehingga gitu loh. Chatting. Sehingga berarti kan jadi, gitu toh. Kunci untuk melancarkan atau membuka lubang. Apa ini ya? Siapa ya yang bicara ya? Yuk yang bicara mikrofonnya ditutup dulu yuk. Kita sedang membahas matematika, bukan IPA. Udah ya? Halo? Udah ya? Yang tidak mau ikut berdiskusi nomor 11, mikrofonnya dimatikan. Dah, yuk sekarang. Kalau seperti ini, Nak. Bu Mawar kan pernah ngajari. Kalau sebentar, Bu Mawar matikan dulu mikrofonnya semua ya. Nanti yang berdiskusi, yang mau berdiskusi dihidupkan lagi. Bentar. Oke. Dah, yuk. Kalau sudah seperti ini, Nak, Bu Mawar pernah mengajarkan pindah kamar. Nah, ini kan yang ditanyakan X. X kan? Nah, ini kalian pindah kamarkan aja, Nak. Nih, ini pindah kamar. Tapi kalau pindah kamar itu, tandanya gimana, Nak? Sama atau beda? Beda. Beda. Kalau awalnya kurang, berarti kalau udah pindah kamar jadi apa? Tambah. Tambah. Kalau awalnya tambah, kalau beda kamar jadi kurang. Nah, ini kan yang ditanyakan X, berarti X itu ditinggal wae ning kamar iki. Terus gimana Bu Mawar? Ayo, ini 3/3 kan tetap. Yang diketahui itu paling kasihkan kanan. Nah, karena ini tadi kurang, berarti ini ditambah. Tambah 2/5. Terus tambah 1/2 ini jadi kurang 1/2/3. Paham nggak anak-anak? Paham belum? Paham belum, Nak? Benar ulangi. Paham ya? Paham ya? Ini sudah berulang-ulang kali kita bahas seperti ini. Kalau misalnya ada soal seperti ini, kalau ada X, kita umpamakan X, Y, Z itu ditinggal ning kiwa. Yuk sing kalian sudah diketahui, sing pasti, angka yang pasti dipindah di kamar kanan. Tapi jangan lupa tandanya harus berubah. Paham? Paham ya? Nah, sekarang Nak, X itu berapa? Lah iki dihitung. Dihitung carane piye? Kalian boleh ngubah ke pecahan biasa dulu, atau kalau Bu Mawar kan 3 tambah 2 tak kurangi 1 berapa, Nak? 4. 4. Berarti kan 4/3 ditambah 2/5 kurangi 2/3. Gini toh? 4. Ini jadi berapa ya penyebutnya ya? 15. 15. Oke, 15 bagi 3 kali 1, 5. Ditambah 15 bagi 5. 15 bagi 5. 3. 3 kali 2. 6. 6. Dikurangi 15 bagi 3. 5. Kali 2. 10. Sama dengan 4. 5 tambah 6 kurangi 10. 1 per 15. Ada nggak jawabannya? Ada. Ada. Gini caranya. Gitu. Sebenarnya langkahnya tuh mudah.
hanya 3/3 tambah 2/5 kurangi 1 2/3. Tapi anak-anak kan buat rumus dulu. Ya enggak? Nah, harus memahami soalnya. Dikapake to iki. Pahami kayak tadi Bu Mar itu, oh digunakan berarti dikurangi. Nak membeli ditambah. Nak sehingga berarti sama dengan belum terpakai berarti sisane. Gitu. Paham anak-anak ini caranya? Paham. Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya. Enggak ya, udah jelas ya. Sekarang nomor 11 ya. Nah, sekarang kalau sudah nomor berapa lagi nak yang belum? 13. Nomor 13. Oke. Nomor 13 ada yang bisa? Jawaban anak-anak berapa? Ada yang ketemu jawabannya? Diam berarti nggak ada. Bingung, Ibu. Bingung. Oke, ya. Oke, yuk pelan-pelan. Ini memang perbandingan tingkat dewa ini ya. Perbandingan tingkat dewa. Oke. Ini harusnya nggak ada ini soal maksudnya untuk SD itu harusnya tidak ditanyakan yang seperti ini. Nah, tapi karena ini ditanyakan ya udah coba kita jawab ya. Gitu. Coba anak-anak sambil ini ya. Sambil memahami. Aji membeli 3 celana, 2 baju dan 2 kaos dengan harga 720.000. Berarti saiki perbandingannya ditulis dulu. Saiki apa? Ini Bumar ini dulu ben ombo. Ini soalnya langkahnya Bumar ini ben. Nah, kayaknya kita cuma sampai nomor 13 dulu aja ya, Mbak Mas. Soalnya udah jam segini, nanti buat bahasa Indonesia setengah jam. Ini kita lihat perbandingannya. Perbandingan awal itu apa toh? Nak, celana, ya kan? Terus apa? Baju. Kaos. Terus kaos. Celananya ada berapa? 3. Bajunya 2. Kaosnya 2. Ini kan yang dibeli. Ini kan jumlah yang dibeli, ya toh? Ya enggak? Iya. Nah, ini tuh sama dengan 720.000. Ya enggak? Kalian beli celana 3, baju 2, kaos 2, totalnya 720.000 enggak tadi ya, si Aji? Iya. Nah, sekarang perbandingan harga setiap baju, celana dan kaos. Baju, celana, kaos ada 10, 8, 7. Kan perbandingannya ini, Nak. Nah, sekarang kita lihat sini perbandingannya sudah ada. Jadi kita nggak nyari perbandingannya lagi. Kalau pakai petir itu kan kita nyari perbandingannya. Kalau ini perbandingannya sudah ada, jadi langsung kita tulis 10, 8 sama 7. Paham belum? Paham belum, Nak? Paham ya? Nah, ini kita anggap ini perbandingan pertama. Nah, karena yang kita tahu, informasi yang kita dapatkan itu yang atas, maksudnya yang pembeliannya si Aji, maka kita harus mencari perbandingan kedua. Supaya apa? Supaya kita bisa cari harganya nanti. Gitu. Soalnya untuk perbandingan ini kalian nggak dapat informasi yang lain. Nah, terus gimana? Ya udah dikalikan, Nak. 3 kali 10 berapa? 30. 30. 2 kali 8? 16. 16. 2 kali 7? 14. Berapa? 14. 14. Gitu. Udah? Sudah, Nak? Sudah, Bu. Sudah. Berarti coba sekarang. Ini. Udah ya. 30, 16, 14. Nah, sekarang yang ditanyakan
kaos toh ini. Ya enggak? Harga 2 kaos toh nak ini nak. Ya enggak? Ini loh. Ini kan perbandingan untuk 2 kaos toh. Iya. Iya, bentar. Perbandingan 2 ini tuh 30 tuh untuk perbandingan 3 celana. 16 ini untuk perbandingan 2 baju. 14 ini untuk perbandingan 2. Nah, sekarang karena yang diketahui itu tuh 2 kaos, Di situ berarti baju celana baru kaos. hah? Yang Iya, bikin celana. Oh, sik. Baju. Oh, iya ya. Bajunya 10 ya? Oh, iya. Makanya nggak ketemu. Nggak mati, Bu. Halo, Bu. Cek. Nak? Halo? Ya, Bu. Oh, oke. Halo. Oke, bentar. Oke. Nomor 13 ini sebenarnya bonus ya. Cik Bumar lupa bonusnya ini karena ini. Ingat. Ini tuh bonus. Jadi jawaban anak-anak semuanya tuh dianggap benar karena di sini itu tuh ada salah. Ini harusnya perbandingannya, Bumar ingat. Ini perbandingannya harusnya ini celana. Ini baju. Gitu. Udah paham ya anak-anak? Ini ya. Iya. Nah, terus sekarang Bumar ulangi tadi. 30, 16, 14 ini perbandingan yang baru untuk pembelian 3 celana, 2 baju, sama 2 kaos. Nah, sekarang ini kan yang mau ditanyakan kan kaos. Nah, kita harus tahu dulu 1 kaos harganya berapa. Nah, caranya gimana? Ya, kita harus tahu dulu dong. Ini 2 kaos ki regane piro? Karena yang diketahui itu 720.000 itu untuk 2 kaos. Nah, berarti kita cari harga 2 kaos dulu. Harga 2 kaos tuh pakai apa, Nak? Pakai rumus ditanya per diket kali diket. Yang ditanya harga 2 kaos. Nah, harga 2 kaos tadi perbandingannya berapa, Nak? 14 ditambah yang diketahui ini sekarang kan kita pakai perbandingan yang baru toh. Ini kan 720.000. Nah, ini kalian tambahkan nak. Sing aki yang diketahui ini kan yang baru, perbandingan yang baru berarti 30 tambah 16 tambah 14 kali 720.000. Gini caranya. Nah, ketemu berapa? 168.000. Artine regone rong kaos ki 168.000. Paham anak-anak? Paham ya? Jadi kuncinya anak-anak tuh membuat perbandingan kedua. Ini. Nah, karena sudah ketemu harga 2 kaos 168.000, anak-anak harus mencari harga 1 kaos dulu. Harga 1 kaos berarti gimana nak caranya? Dibagi 2. Iya, dibagi 2. Ini dibagi 2, ketemu 84.000. Pertanyaannya iki kalau Aji membeli 3 kaos, Aji bayar berapa? Berarti kita cari harga 3 kaos. Berarti 84.000 dikalikan 3. Ketemu berapa? Ketemu nih 252.000.
jawabannya yang B. Gitu. Paham anak-anak? Iya. Ya, ini wis Bu Mawar yakin besok nggak akan keluar soal seperti ini. Ini soalnya udah tingkat dewa ini nih ya. Ini untuk anak SMP harusnya. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya besok kok di tryout atau di mana ada lagi, cara mengerjakannya seperti ini. Anak-anak membuat perbandingan baru. Kalian kalikan aja 3 kali 10. Ini misalnya ini Bumar pakai hijau ya. 3 kali 10, 2 kali 8, 2 kali 7 ketemu. Sama dengan 720.000. Dari perbandingan itu, anak-anak bisa mencari harga satu kaos. Gitu ya, anak-anak ya. Nanti diulangi lagi nggih. Paham anak-anak ini sudah? Sudah ya? Oke, baik. Yang kemarin masih penasaran kok caranya nomor 13 piye? Nah, ini caranya. Gitu. Udah nggak bingung lagi ya sekarang? Oke. Untuk nomor 14, 15 sudah yang belum kita bahas besok Senin ya, Nak ya. Kita bahas besok Senin deh. Nah, oke. Ini memang cuma dapat 3 karena apa? Emang yaitu langkahnya panjang. Gitu. Oke, kita sekarang pindah ke bahasa Indonesia. Sudah ini sudah siap untuk soal bahasa Indonesia, anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Oh, Bu Mawar yang belum siap ini nih. Bentar, Bu Mawar itu. Bu Mawar upload dulu bentar. Oke, tunggu sebentar ya. Salah. Bentar, Nak. Kok salah. Anak sudah lihat aparannya Bu Mawar? Belum. Belum. Bentar, Bu Mawar ulangi dulu. Bu Mawar ulangi dulu. Kemarin sama Pak Fian sampai nomor berapa? 20. 20. Oke. Sekarang udah bisa lihat belum, Nak? Sudah. Sudah. Oke. Nah, sekarang nomor 20 berarti ya. 21 ya berarti ya. Stop. Oke, 21 ini tentang cerita ya. Cerita itu harus diapakan, Nak? Baca. Baca. Siapa yang masih membalas membaca? Aduh, kok hati susah. Siapa yang masih memalas membaca? Ada yang masih malas membaca? Tidak ada ya. Bahasa Indonesia kalau nggak dibaca nggak piye, ya kan? Nah, jadi dibuang jauh-jauh untuk dibuang jauh-jauh malasnya, ya. Benar harus membacanya orang sak kelibatan. Baca wis rampung, enggak. Membaca sekaligus memahami. Maksudnya apa? Nah, ini kalau Bu Mawar bahasa Indonesia itu, Bu Mawar lihat pertanyaannya dulu. Pertanyaannya apa toh, Nak, ini, Nak? Konflik. Ini konflik awal. Nah, konflik awal. Kalau Bu Mawar ini konflik awal. Bu Mawar garisi, Bu Mawar bunderi. Anak-anak dan bunderi belum itu. Bahasa Indonesia itu dunia soalnya duratoret. Ya, coret. Oh, sip, pinter. Yes, oke, kayak gitu. Nah, sing jeh mulus, ini berarti memahami, nak menurut Bu Mawar ya, itu kurang. Gitu. Kalau Bu Mawar sih gini, kenapa kok Bu Mawar coret-coret? Karena Bu Mawar ini kasihan sama matanya Bu Mawar. Nah, ini kan bacaan semua. Nah, dengan kita melingkari itu memudahkan mata kita untuk memahami.
Karena dengan melingkari kita tuh sudah milih kata-kata kuncinya dan memudahkan kita untuk mencari jawabannya. Gitu. Kalau di sini Bu Mawar garisi konflik awal. Oh iya, oke. Berarti ketika anak-anak membaca, anak-anak langsung mencoba mencari konflik awalnya di mana. Gitu. Ya. Oke, Bu Mawar baca dulu. Suatu hari, satu keluarga lebah bekerja keras untuk mengumpulkan makanan. Belalang yang sombong menghampiri dan mengejek keluarga lebah. Buat apa kalian mengumpulkan makanan kalau besok habis juga? Ejek belalang. Ayo kita nikmati hidup untuk bersenang-senang. Selang beberapa bulan, tibalah musim kemarau. Banyak pohon layu dan makanan sulit didapat. Belalang mulai kesulitan mencari makanan. Dengan malu-malu, belalang mendekati keluarga lebah. Lebah, boleh kan aku meminta makanan yang sudah kalian kumpulkan? Tanya belalang. Hah? Teriak lebah dengan terkejut. Tidakkah dulu kamu telah mengejek saat kami mengumpulkan makanan? Suara lantang keluar dari mulut lebah. Kemarin saya salah. Mohon dimaafkan ya. Saya hanya bersenang-senang terbang ke sana kemari. Kasihanilah saya, keluh sang belalang. Akhirnya, lebah merasa iba dan memberi sebagian makanan untuk belalang. Nah, konflik awalnya tuh apa? Mengejek keluarga lebah. Mengejek keluarga lebah. Oke, nah pertama, tadi kan mereka pertama kali kan permasalahannya itu konflik utamanya tuh apa? Belalang kekurangan makan, iya enggak? Kekurangan makan dan dia meminta-minta belalang, iya enggak nak? Itu kan konflik utamanya. Nah, awalnya apa? Awalnya konflik mereka apa? Lebah diejek, iya kan tadi? Tadi kan lebah diejek tuh. Iya. Iya, dan bekerja keras. Ngopoy, kamu kerja keras, Bu, santai-santai dah. Gitu. Gitu. Ya. Nah, itu konflik awalnya. Nah, dari situ kan konflik awalnya itu buat apa kalian mengumpulkan ini? Nih, ini yang Bu Mawar tebalkan ini. Nah, ini konflik awalnya. Sehingga menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Musim kemarau, belalang nggak punya uang, nggak punya makanan. Terus dia meminta-minta sama lebah. Nah, dari sini, nak, jawaban mana yang tepat? Coba. D. D, durian. Oke, kita lihat. Kalau jawabannya D, pastikan jawaban A, B, C salah. A, ajakan lebah untuk hidup bersenang-senang. Apakah itu konflik awal? Enggak. Iya kan lebahnya tetap bekerja keras. Gitu. B, keluarga belalang meminta makanan pada lebah. Nah, ini yang B ini tidak, ini merupakan apa? Ini merupakan apa toh, Nak? Ini merupakan konflik utama, Nak. Ini utama. Padahal ditanyakan awal. Bisa bedakan ya? Ya. Buka putus. Halo, Bu. Bu. Halo, Bu. Halo, Bu. Bu. Halo, Bu. Bu. Ya. Bu, kamu kembali, Bu.
ngosong-ngosong apa? Ngelek. Bu. Halo, Bu. Selamat pagi anak-anak. Halo anak-anak, maaf ini malah tadi disconnected ya. Dapat salam dari Bu Nurul. Bentar nak. Sekarang bisa mendengar suaranya Bu Mawar? Jelas? Bisa. Tuh Bu Mawar terlempar ya tadi. Bentar. Merulangi ya, maaf ya. Bisa lihat paparannya Bu Mawar? Udah? Bisa, oke. Oke, tadi udah nomor 21 udah jelas ya nak ya? Berarti jawabannya yang apa ini? D. Oke, dadu. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Ingat ya, pokoknya kalau konflik ini permasalahan. Awal permasalahannya apa? Ayo ejek-ejekan tadi. Oh, enggak ejek-ejekan sih. Belalang ngecek tadi itu awal permasalahan. Oke, lanjut. Sekarang nomor 23. Nomor 23. Di bibir pantai ada seekor kura-kura yang memiliki tempurung sangat besar. Saat berjalan, kura-kura melihat ada seekor semut yang kepanasan dan terlihat kehausan. Kura-kura ingin menolong semut, akan tetapi ia ragu. Ia juga ingin menemui anaknya yang sendirian di tepi pantai. Kura-kura pun menolong semut dengan cara menaunginya menggunakan tempurungnya. Semut pun terlihat lebih segar karena tidak kepanasan lagi. Kura-kura membawa semut ke sungai dan semut dapat meminum air sungai. Setelah berhasil menolong semut, barulah si kura-kura menemui anaknya. Amanat cerita tersebut adalah, kalau A itu jawabannya apa? Kalau A nomor 22 jawabannya apa, nak? Yakin nih. Yakin nih. Nah, sekarang nak, tadi itu tuh kura-kura. Ini itu permasalahannya itu apa dulu permasalahannya? Permasalahannya itu apa? Kalau amanat itu didapatkan dari permasalahan teks itu. Dari cerita itu. Permasalahannya opo? Kura-kura lihat semut. Semutnya butuh pertolongan. Tapi ini loh nak, kan harus lihat ini, ada ditekankan nih loh. Kura-kura ingin menolong semut, akan tetapi ia ragu-ragu. Karena apa? Dia itu ragu-ragu. Pertama, dia pertama mau ketemu anaknya. Nah, sekarang semut.
Nah, antara anak pos semut, dia akhirnya gimana? Akhir ceritanya gimana? Dia gimana? Akhir ceritanya dia gimana? Melihat anaknya dulu apa menolong dulu, Nak? Menolong semut terlebih Nah, dahulu. menolong semut dulu. Berarti dia itu memprioritaskan untuk menolong semut. Nah, kenapa kok dia memprioritaskan semutnya itu? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di cerita ini diberi tahu kalau anaknya itu meminta tolong? Tidak. Tidak. Berarti anaknya itu nggak butuh pertolongan. Ya cuma ketemu aja. Nah, misal kayak gini loh, Nak. Misal kayak gini. Kalian mau janjian sama temen di Rocket Chicken misalnya. Gitu. Di tengah jalan ada yang keserempet. Nah, nolong ini dulu opo ketemu konco ya? Kalau anak-anak gimana? Kalau anak-anak milih yang mana? Nolong dulu. Karena apa? Yang membutuhkan anak-anak itu siapa? Yang membutuhkan anak itu siapa? Temennya anak-anak atau ada yang keserempet tadi? Serempet tadi toh? Sama. Iya, berarti amanatnya ini yang mana? A, B, C, D? A. Nah, ini dari cerita ini yang lebih tepat itu yang A. Karena mendahulukan pertolongan yang lebih membutuhkan. Yang butuh dulu tuh semute daripada anak E. Yang C itu benar nggak? Benar. Menolong sesama makhluk itu betul. Tetapi itu bukan fokusnya cerita. Menolong yang lemah. Apakah betul menolong yang lemah, Nak? Kita harus menolong yang lemah. Apakah betul? Salah. Betul nggak? Oh enggak, maksudnya untuk keseharian kita tuh harus menolong yang lemah nggak, Nak? Tidak. Iya toh. Iya toh. Tetapi apakah kalau yang D ini apakah itu amanatnya cerita? Enggak toh. Nah, jadi anak-anak biasanya amanat kayak gini, ki opsi A sampai D, ki apik kabeh. Apik kabeh. Nah, tetapi anak-anak harus melihat permasalahannya di cerita itu apa. Nah, sing paling pas itu yang mana? Paham ya? Nah, ini CD ki bener loh. Kalau untuk keseharian kita kan menolong sama makhluk hidup tuh harus. Menolong yang lemah tuh harus, tetapi tidak menjawab ceritanya. Tidak cocok dengan permasalahan di ceritanya. Gitu. Gitu ya anak-anak ya. Jadi besok kalau ada yang ditanyakan amanat, anak-anak harus mencocokkan permasalahan yang ada di dalam apa? Cerita. Gitu. Gitu ya. Oke, paham ini anak-anak nomor 22? Paham, Bu. Paham. Oke, lanjut ke nomor 23. Yang ditanyakan apa ya ini ya? Latar tempat. Oke, latar. Berarti kalian nanti fokus latar apa? Latar tempat. Nih. Berarti kalian fokus mencari latar tempat. Dalam belantara itu apa Nak? Hutan. Nah, iki hutan po yo jawabannya. Kan tempat, ya kan? Yang ditanya tempat. Iya. Iya. Nah, sekarang hiduplah seekor serigala bernama Jakal. Suatu hari si Jakal kedatangan singa yang ingin memangsanya. Jakal pun merancang rencana untuk melarikan diri. Jakal mengatakan ke singa bahwa batu besar yang ada di atas mereka akan roboh dan membunuh mereka berdua. Jakal meminta singa untuk menahan batu tersebut. Sementara ia akan ke bawah pohon untuk mencari kayu penahan. Setelah berjam-jam menahan batu tersebut dan Jakal tak kunjung datang, akhirnya singa sadar kalau telah ditipu. Singa pun pergi dengan perasaan kesal dan mencari sungai karena haus. Nah, pertanyaan Bu Mawar,
Selain belantara tadi, apakah disebutkan latar tempat yang lain, Nak? Iya. Mana? Di mana? Sungai? Iya. Sungai. Nah, tapi pertanyaannya Bu Mawar, apakah singanya sudah sampai ke sungai? Belum, berarti ini bukan latar tempat. Gitu. Dia cuma bilang pengen ke sungai. Tapi kan belum ke sungai. Ya kan? Nah, berarti yang lebih tepat yang mana? Lebih tepat yang mana? Nah, hutan. Coba kita cek. Berarti belantara ini toh? Belantara ini kan? Nah, kita cek apakah ada hutan? Oh, ada. Berarti yang D. Adakah yang terjebak dengan menjawab C? Apakah ada yang menjawab C? Enggak ya? Ya, ini lebih kemana? Ini batu besar, bawah pohon, sungai itu ada di mana toh? Hutan, lebih gede hutan toh? Iya kan? Iya. Iya, berarti jawabannya yang hutan. Paham anak-anak? Paham. Paham. Oke, lanjut. Nah, 24. Yang ditanya apa toh? Yang ditanya hal yang akan terjadi jika anak-anak kelas 6 tidak kompak membersihkan kelasnya adalah, oh ini pertanyaan prediksi. Jadi kita memprediksi atau mengira-ngira kalau anak-anak kelas 6 nggak kompak, berarti apa akibatnya? Apa akibatnya? Nah, terus ya kita baca dulu. Sekolah SD Makmur Jaya akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Anak-anak kelas 6 sangat kompak membersihkan kelasnya. Mereka membagi tugas, ada yang menyapu, membersihkan meja kursi, mengelap kaca, dan ada yang mengepel. Usaha mereka tak sia-sia. Akhirnya kelas 6 menjadi juara pertama dan kelas 4 juara kedua. Nah sekarang, kelas 6 kompak. Karena kompak, mereka gimana, Nak? Juara Karena 1. kompak, mereka gimana? Juara 1. Berarti kalau tidak kompak, berarti gimana, Nak? Juara 2. Ya, kita nggak tahu. Kemungkinan nggak juara, ya nggak? Atau juara 2, boleh. Gitu. Itu berarti kan tidak, kalau tidak kompak berarti tidak juara 1. Artinya, intinya ini, tidak juara 1. Iya kan? Iya kan, Nak? Nah, dari ini, dari tidak kompak kemungkinan tidak juara 1, berarti yang mana? A, wali kelas bangga dengan keberhasilannya. Yes atau no? Yes atau no? No. Para juri akan memberikan nilai terbaik. Yes atau no? Enggak kompak kok nilai terbaik. Ya enggak? Nah, juara pertamanya diraih kelas 4. Yes atau no? Iya, kemungkinan iya. Juara 4-nya yes. Kita lihat yang C. Anak-anak akan merasa senang? Enggak. No, berarti jawabannya yang C. Gitu. Gampang banget ini. Paham anak-anak? Paham. Lanjut. Nah, bahasa Indonesia tuh gitu. Kalian lihat soalnya opose. Jadi jangan baca teksnya dulu. Nah, kalau Bu Mawar lo ya. Karena apa? Dengan Bu Mawar tahu soalnya, ketika Bu Mawar baca teksnya, tuh Bu Mawar langsung nyaring informasi opo to sing tak butuhke supaya Bu Mawar bisa menjawab soalnya. Gitu. Lanjut. Nomor 25. 25 pertanyaannya apa ini? Nilai moral. Nah, gini langsung Bu Mawar tuh jujuk soalnya. Oh, nilai moral, sing dicari nilai moralnya. Oke, kita baca. Pagi itu Hanif menghampiri Haris untuk berangkat sekolah bersama. Hanif melihat Haris memakai sepatu yang basah karena hujan kemarin. Merasa kasihan, lalu Hanif pulang mengambil sepatu miliknya yang lain. Dengan senang hati, Hanif meminjamkan sepatunya. Kebetulan ukuran sepatu mereka sama.
Haris senang memakai sepatu Hanif. Nilai moral pada cerita tersebut adalah, permasalahannya apa dulu, Nak? Permasalahannya. Sepatunya basah. Haris sepatunya basah. Terus Hanif meminjamkan sepatunya. Haris merasa senang, ya enggak? Nah, dari situ, Haris itu, ini kan merasa kasihan toh. Nah, terus Hanif pulang untuk mengambil sepatunya supaya dipinjamkan. Terus Haris senang memakai sepatu Hanif. Dari sini nilai moralnya apa, Nak? Nilai moral yang kalian petik itu apa? Coba. Peduli terhadap kesusahan. Oh, ini coba B ya, kita cek. Berarti ACD salah ya, coba. Suka memberi bantuan dengan mengharap balasannya. Sing salah opo niki, Nak? Mengharap balasannya. Iya, kan nggak ada keterangan Hanif mengharap balasannya. Ini no banget, ini salah ini. Sekarang C, menolong teman karena ingin dipuji kebaikannya. Kok di cerita tadi itu, apakah Hanif mengharapkan mau dipuji? Tidak. Tidak. Berarti sing C iki salah. Iki sing salah bagian iki. Gitu. Kalau kita nolong teman itu yo jangan minta pengen dipuji-puji gitu ya. Nggak boleh. Nah, di cerita ini Hanif memang tidak ingin dipuji. D, ikut merasa iba dengan kesusahan orang lain. Apa yang salah ini, Nak? Hah? Apa? Merasa. Nah, ini merasanya ini. Kalau merasa itu nggak ngapa-ngapain, cuma iba aja. Tetapi di cerita ini kan Hanif beraksi. Ya enggak? Dia iba. Kemudian, oh dia tuh ingat kalau punya sepatu di rumah dan kebetulan satu ukuran yang sama dengan Haris. Nah, dia beraksi. Beraksinya apa? Memberi bantuan. Jadi enggak hanya iba tok. Kalau yang D, yang salah tuh merasanya ini salah. Berarti jawabannya apa? Ini peduli terhadap kesusahan. Dia beraksi peduli yang dialami oleh teman. Jawabannya B. Gitu. Paham anak-anak? Paham. Oke. Ada pertanyaan enggak? Ini nomor 25. Tidak. Oke. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Nomor 26. Pertanyaannya apa tadi, Nak? Pertanyaannya apa? Keteladanan Pak Wahyu. Oke, keteladanan Pak Wahyu. Yes. Kita baca sambil mencari keteladanannya Pak Wahyu. Pak Wahyu adalah guru bahasa Indonesia yang melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Meskipun nasihatnya diabaikan, tetapi dia tidak marah dan selalu sabar menghadapi murid-muridnya. Suatu hari, Pak Wahyu memberikan tugas kepada muridnya. Ada seorang murid yang tidak mengerjakan tugas karena lupa. Pak Wahyu dengan bijaksana memaafkannya dan memberikan kesempatan mengumpulkan tugas keesokan harinya. Nah, keteladanan Pak Wahyu apa ini, Nak? Kalian. Permasalahannya apa toh? Permasalahannya apa toh? Tadi permasalahannya di murid yang tidak mengerjakan tugas. Terus kemudian, betul, itu permasalahannya. Ada seorang murid yang tidak mengerjakan tugas. Terus apa responnya Pak Wahyu? Pertama, dia apa? Beri kesempatan. Dia maafkan dulu, terus memberikan kesempatan. Iya, memberikan kesempatan. Nah, terus dari kita berarti memaafkan. Itu kan apa? Memaafkan, terus memberikan kesempatan. Gitu. Nah, ini jawabannya yang mana kira-kira, Nak? Yang sesuai dengan ceritanya ini? Yang D. Coba kita cek ABC. Kita cek ABC. Senang hati melaksanakan tugasnya sebagai guru. Nah, Bu Mawar tanya, sebenarnya betul nggak Pak Wahyu tuh senang nggak melaksanakan tugasnya sebagai guru? Sebenarnya senang. Tetapi Bu Mawar tanya, apakah itu keteladanan dari permasalahan yang ada?
Tidak. Permasalahannya ini ada seorang murid yang tidak mengerjakan tugas karena lupa, kan permasalahannya iki. Jadi meskipun A itu Pak Wahyu tuh memang senang, ini bukan keteladanan dalam cerita ini. Berarti ini salah. Di sekolah menyayangi murid-muridnya tanpa pilih kasih. Nah, apa ini tidak marah, selalu sabar. Nah, apakah ada keterangan tidak pilih kasih nak di ceritanya? Tidak. Tidak ada. Jawab. Disiplin dan tepat waktu dalam menjalankan kewajibannya sebagai guru. Apakah ada kata-kata disiplin? Apakah menceritakan Pak Wahyu tepat waktu? Enggak. Nah, sekarang tanggung jawab. Endi tulisannya tanggung jawab, nak? Kalimat pertama. Oke, sip, betul. Ini kalimat pertama ini loh. Nah, sabar. Endi lemuni sabar, nak? Kedua. Kalimat kedua. Oh, oke. Bijaksananya di mana, nak? Kalimat terakhir. Nah, ini bijaksana maafkannya. Menghadapi murid yang melakukan kesalahan yang mana, nak? Nah, ya ini yang tadi itu tidak mengerjakan tugas karena lupa. Berarti komplit nggak nomor D ini? Komplit. Komplit nggak? Paket komplit kan? Menceritakan benar-benar apa yang ada di dalam cerita. Berarti jawabannya D. Gitu. Jadi kalau kayak gini anak-anak benar-benar harus mencari jawaban yang memang ada di dalam teks. Kalau nggak ada, yuk ojo dipilih. Gitu. Paham anak-anak? Paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke, baik. Anak-anak, untuk bahasa Indonesia, ini baru 6 nomor, nggak apa-apa ya. Sampai 26 dulu. Besok akan dilanjutkan oleh Pak Fian. Ya, ini soalnya sudah jam 9.59. Nah, untuk 6 nomor yang kita bahas tadi, dari nomor 21 sampai 26, mencari amanat, mencari konflik awal, mencari latar tempat, mencari prediksi, tadi prediksi ya, mencari nilai moral, mencari keteladanan. Ada pertanyaan tidak? Tidak paham ya? Pokoknya harus disesuaikan dengan isi cerita. Iya, itu. Ojo melenceng saka isi ceritane. Gitu. Gitu nggih? Ya, anak-anak, Bu Mawar cukupkan untuk Fitcon pada pagi hari ini. Kita sudah membahas matematika 3 soal yang tingkat kesulitannya tinggi, kemudian 6 soal bahasa Indonesia. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Mawar cukupkan untuk pembelajarannya. Kita tutup dengan doa ya. Mas Arsa, halo? Mas Arsa masih di room? Halo Mas Arsa? Halo. Oke, baik. Mas Arsa mimpin doa lagi nggih? Ya, silakan Mas Arsa. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri Fitcom pada hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, terima kasih sudah bergabung di kelas pada pagi hari ini. Jangan lupa kalau belajar mandiri ya, belajar kembali, lihat rekamannya kembali apabila anak-anak masih lupa langkah-langkah pengerjaannya, terutama untuk matematika, atau lupa untuk pembahasan bahasa Indonesia, silahkan lihat rekamannya lagi. Gitu. Oke, Bu Mawar cukupkan, sampai jumpa kesempatan lalu. Dadah anak-anak. Dadah. Iya. Dadah, Bu. Dadah. Dadah. Iya, dadah semuanya.